kembali di Kompas Siang, Saudara. Senin pagi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang di Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Johnny Plate membawa bantuan telepon satelit dan juga sumbangan sebesar 200 juta rupiah untuk membantu penanganan bencana. Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Bupati Flores Timur mengunjungi desa Nelela Madike yang merupakan desa paling terdampak bencana banjir bandang pada pekan lalu. Pihak Kemenkominfo menyiapkan 40 unit telepon satelit untuk membantu koordinasi percepatan penanganan pasca banjir di Adonara. Sudah 20 unit telepon dibagikan dan hari ini Menkominfo akan membagikan lagi 20 unit lainnya di lokasi-lokasi yang terkena bencana dan juga kehilangan sinyal telepon. Kominfo menyediakan 40 telepon satelit. 40 telepon satelit yang dipakai untuk tanggap darurat saat ini. 20-nya sudah di delivery, 20-nya yang segera nyusul hari ini kita siapkan. Dan ada di lokasi di sini di NTT kami juga menyiapkan akses internet darurat, ada 11 akses internet darurat yang langsung dihubungkan dengan satelit agar bisa segera berfungsi kembali. Sementara itu, Saudara, di Lembata, Nusa Tenggara Timur yang juga menjadi salah satu daerah paling terdampak, sebagian warga memilih mengungsi di pondok sekitar perkebunan milik sendiri. Mereka mengaku masih trauma setelah rumah mereka diterjang badai siklon Seroja pada pekan lalu. Sementara itu, para penghuni ini bertahan dengan hasil panen yang ada meski kekurangan pasokan air bersih. Dan Saudara, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, sudah bersiap dua rekan kami, jurnalis Kompas TV Yasir Rene Ama di Flores Timur dan juga Francisco Donasiano di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kita sapa Sisko terlebih dahulu. Sisko, sebagian warga kan memilih untuk mengungsi di perkebunan mereka. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah bantuan distribusi sampai sana dilakukan secara sporadis seperti ini? Iya, Medop dan juga saudara, untuk bantuan memang saat ini yang dibutuhkan adalah bantuan air bersih, karena hingga saat ini proses untuk pemberian bantuan yang berada untuk warga yang terdampak di khususnya adalah di Kecamatan Ile-Apa ataupun Ile-Apa Timur adalah bantuan untuk air bersih dan juga untuk proses pemenuhan kebutuhan dasar itu dilakukan oleh relawan yang seringkali hilir mudik, salah satunya ke pondok yang berada di perkebunan tempat kami melaporkan pada saat ini, di mana sinyal juga sudah cukup bagus untuk di lokasi ini, tapi untuk aliran listrik ataupun juga untuk jaringan telekomunikasi untuk di daerah lain, karena ini kebetulan adalah berdekatan langsung dengan tower telekomunikasi, sehingga kami dapat menyampaikan informasi kepada Anda. Namun untuk di posko atau yang pondok-pondok pengungsian yang berada di belakang kami atau di visual Anda, Medop dan juga saudara, ini cukup memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena kalau kami melihat atau sudah memasuki ke pondok-pondok tersebut, ini tidak ada sekat-sekat antara pengungsi yang satu dengan yang lain, dan ini mayoritas adalah pengungsi yang berada di sini adalah warga dari Kecamatan Ile-Apa. Ada 3-4 desa kemudian terdampak akibat adanya badai Seroja. Medop, kalau kami melihat dan juga mendengar langsung dari para warga, khususnya tadi kami sudah mewawancarai salah satu warga itu dari Tanjung Batu, menjelaskan kepada kami bahwa pada malam tiba untuk penerangan sendiri masih tidak dapat dilakukan karena tidak dialiri listrik. Dan juga kalau kami melihat juga tadi ada seorang lansia juga dalam kondisi yang kurang begitu baik juga berada di satu pondok yang seperti di belakang kami ini. Kemudian untuk masalah air bersih sendiri, kalau memang kalau kami pantau adalah banyak kemudian air bersih yang didatangkan oleh relawan, tapi ini tidak waktunya itu hanya berjalan 1 atau 2 hari sekali untuk mendapatkan air bersih, sehingga masyarakat harus berjalan kaki menuju ke sumur yang terdekat atau yang berada di sebelah kanan jauh kami, di mana sumur itu tapi sayangnya Medop dan juga saudara hanya dapat digunakan untuk mandi dan juga untuk mencuci pakaian, tidak bisa digunakan minum karena air sumur itu juga berasa asin seperti itu, Medop. Jadi yang paling dibutuhkan saat ini warga yang mengungsi di sekitar perkebunan mereka adalah air bersih ya. Kalau di Lembata sendiri, Sisko, seperti apa penanganan bencana di sana yang masih terjadi? Apakah masih ada warga yang belum tersentuh bantuan di sana?
Ya, untuk proses pendistribusian sebenarnya ada beberapa posko. Salah satunya adalah posko di Kecamatan Waipukang sendiri. Tapi memang kemudian banyak warga yang memilih untuk bertahan atau berada di pondok-pondok yang berada di perkebunan seperti di belakang kami. Karena masih merasa lebih dekat dengan permukiman mereka meskipun diterjang oleh badai Seroja, siklon Seroja beberapa waktu yang lalu. Dan kalau di visual Anda, memang sejumlah masyarakat ini juga menjaga kebun dan juga ternak yang berada di sini sambil berharap nantinya beberapa untuk proses pencarian ataupun evakuasi terhadap masyarakat yang masih dalam hal ini dinyatakan hilang. Ada total ada 14 orang di Kecamatan Ileape ini, sehingga nantinya bisa untuk melakukan kembali lagi ke rumah untuk mengambil tidaknya sisa-sisa barang-barang atau perlengkapan yang bisa diselamatkan untuk bertahan hidup di pondok-pondok seperti ini. Medop. Baik, terima kasih dari Lembata. Kita akan bergeser ke Adonara Flores Timur. Ada Yasir Nenama di sana. Nene, seperti apa perkembangan penanganan bencana di sana sejauh ini? Bagaimana informasi terkini soal rencana relokasi dari para pengungsi? Terkait dengan rencana relokasi, saat ini yang tengah dilakukan adalah pendataan. Ini bekerja sama dengan pihak dari Kementerian PUPR, pihak pusat yang juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan lokasi terdampak, baik di daerah Waiwerang, Waiburak maupun di desa Ilele Medike, saudara. Pendataan ini penting sehingga nanti pemberian bantuan perbaikan rumah ataupun relokasi ini bisa tepat sasaran begitu. Kami sempat bertanya kepada Camat Adonara Timur selaku pihak yang mengkoordinir terkait dengan wilayah yang ada di Waiburak ataupun Waiwerang, pendataannya sudah sejauh mana. Ini yang masih terus dilakukan karena tidak hanya pendataan yang dilakukan, namun nantinya warga juga akan dimintai apakah mereka setuju untuk relokasi atau tidak. Sementara itu dari warganya sendiri, beberapa warga korban bencana ini kami tanyakan jika nantinya lokasi rumah mereka akan direlokasi, tentu saja mereka berharap lokasi yang nantinya dijadikan relokasi ini adalah lokasi yang strategis seperti tempat tinggal mereka yang dahulu. Dan berikut ini kami hadirkan keterangan dari Camat Adonara terkait dengan perbaikan rumah dan juga rencana relokasi. Untuk relokasi, tentu saat ini kami di tingkat kecamatan masih secara kasat mata melihat di sepanjang jalur kali, tentu menjadi catatan kami bahwa kondisi ini untuk sementara bagi kami itu tidak layak. Tetapi nanti tim teknis tentu akan melihat lebih dalam lagi. Karena pada tahapan untuk bagaimana memastikan kesiapan masyarakat menerima kondisi ini bagi saya pekerjaan yang sangat berat. Karena tidak gampang memindahkan warga kita yang kalau istilah saya di Moncong Buaya pun kalau dia mau tinggal bagaimana kita mengarahkan dia. Terkait dengan memindahkan masyarakat ini menjadi kendala utama karena masyarakat di sini masih memegang kultur dan juga budaya dan adat istiadat yang cukup ketat ataupun cukup kuat begitu, sehingga tidak serta-merta mereka bisa dipindahkan. Pun wilayah ataupun lokasi yang dipindahkan juga harus benar-benar dilihat sesuai dengan geografis dan juga sesuai dengan adat istiadat di sini. Apakah wilayah tersebut cocok atau tidak? Begitu, Medop. Kita sekarang bicara soal bantuan, Yasir. Hari ini ada Menkominfo yang datang untuk membawa telepon satelit. Ini juga jadi penting karena untuk membantu komunikasi data-data atau daerah-daerah mana saja yang masih memerlukan bantuan. Nah, saat ini apa lagi bantuan yang masih dibutuhkan oleh warga di sana? Bantuan yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di sini adalah penyediaan fasilitas MCK. Ini yang tengah diproses dibangun di salah satu posko pengungsian tempat saya melaporkan saat ini. Sementara itu untuk bantuan logistik seperti makanan, ini juga informasinya sudah mencukupi hingga beberapa hari ke depan, bahkan 1 pekan ke depan. Saya akan menunjukkan kepada Anda, saudara, saat ini adalah dapur umum di posko pengungsian yang ada di Madrasah Aliyah Negeri, di mana di sini mereka menyediakan makanan untuk kebutuhan sehari-hari sekitar 200 pengungsi yang ada di posko pengungsian ini. Para petugas dapur umum ini ternyata terdiri dari para relawan dan juga sejumlah anak muda yang tergabung dari relawan-relawan yang mereka akan mengatur jadwal silih berganti untuk melakukan ataupun memasak konsumsi untuk para pengungsi. Kendalanya adalah besok jika akan ada ibadah bulan suci Ramadan, maka kemungkinan besar
para relawan yang berasal dari warga sekitar ini akan kembali ke rumah mereka masing-masing, sehingga dimungkinkan akan kekurangan tim relawan untuk membantu memasak di sini untuk para pengungsi yang ada di posko pengungsian ini, saudara. Nah, selain itu yang kami pantau juga terkait dengan kebutuhan para pengungsi ini adalah alat tidur, selimut, begitu kasur ini juga sudah mulai tercukupi, dan harapannya memang dengan adanya bantuan logistik yang datang secara terus-menerus di posko pengungsian ini, pembagiannya juga merata begitu, karena kendala yang kami pantau dalam pembagian logistik sampai saat ini adalah distribusi logistik ke para pengungsi. Posko pengungsi di sini cukup banyak dan tersebar dan tidak terpusat di satu posko pengungsian, sehingga pendistribusian ini yang harus benar-benar rata begitu ke semua posko pengungsian yang ada di daerah Waiwerang ataupun Waiburak Adonara NTT ini. Maidop. Jadi distribusi bantuan yang harus merata di semua lokasi yang paling membutuhkan. Terima kasih Yasir Neneama melaporkan langsung dari Adonara, Nusa Tenggara Timur. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano langsung dari Lembata.